pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13, Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekorwil Nusantara 17, Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mulai menyusun rencana pembangunan pasar rakyat di Kampung Nehun, Kecamatan Baitussalam. Laporan TC Moldia Putri. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan produktivitas pada sektor pertanian melalui berbagai langkah strategis, diantaranya dengan menyusun rencana pembangunan pasar rakyat di Gampung atau Desa Nehen, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten setempat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menegaskan bahwa pemerintah daerah sedang mempersiapkan pembangunan pasar rakyat yang nantinya akan menjadi pusat aktivitas ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Baitussalam dan Masjid Raya. Menurutnya, lahan milik pemerintah yang telah dibebaskan dinilai sangat potensial untuk dikembangkan menjadi pasar tradisional yang representatif. Adapun saat ini pemerintah masih melakukan survei dan kajian lapangan guna menyusun perencanaan yang matang sebelum pembangunan dimulai. Setelah seluruh tahapan perencanaan selesai, pasar tersebut bisa segera direalisasikan. Pasar tradisional untuk masyarakat di kawasan Baitussalam dan juga mungkin Masjid Raya nantinya. Jadi di sini rencananya kita mau bangun pasar itu. Selain fokus pada pasar rakyat, Pemkab Aceh Besar juga menyoroti kondisi waduk dan sumber air yang selama ini menjadi penopang kebutuhan irigasi lahan pertanian di kawasan tersebut. Dari hasil peninjauan ditemukan bahwa sumber air di wilayah Nehen cukup melimpah dan memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan produksi pertanian. Namun terdapat kendala teknis pada sistem pengairan yang menyebabkan distribusi air ke areal persawahan belum optimal. Terdapat 42 hektar lahan tada hujan yang berpotensi ditingkatkan produktivitasnya apabila sistem pengairan dapat diperbaiki. Selain itu terdapat 12 hektar lahan yang berada pada posisi lebih tinggi dan masih sangat bergantung pada curah hujan. Dari Banda Aceh, TC Meldia Putri melaporkan.
Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir resmi ditunjuk jadi Komisaris Utama Bank Aceh Syariah periode 2026-2030. Kita ikuti laporan Cindy Novita. Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah untuk masa jabatan 2026 hingga 2030 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB yang digelar di Pendopo Gubernur Aceh pada Selasa 23 Juni 2026. Penetapan tersebut dilakukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang merupakan pemegang saham pengendali PSP Bank Aceh Syariah dan mendapat persetujuan seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut. Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan keputusan penetapan jajaran komisaris dan direksi Bank Aceh Syariah tersebut telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menetapkan dan mengangkat Saudara M. Nasir sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Aceh Syariah turut dihadiri jajaran Direksi Bank Aceh Syariah, Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh, serta para pemegang saham yang terdiri atas Bupati dan Wali Kota se-Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Saudara, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir mendorong sebagian masyarakat untuk mengubah pola konsumsi bahan bakar. Sejumlah warga memilih beralih ke BBM yang harganya lebih terjangkau guna menekan pengeluaran harian. Kita ikuti laporan khas Munjir Budiana. Suara mesin kendaraan mulai memenuhi sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Banda Aceh pada pertengahan bulan Juni ini. Antrian kendaraan tampak lebih panjang dibandingkan hari-hari biasanya. Di sisi lain, jalur pengisian BBM non-subsidi terlihat lebih lengang. Perubahan pemandangan ini mulai terasa setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi secara bertahap sepanjang Juni 2026. Kenaikan pertama terjadi pada BBM jenis Pertamina Dex dan Dexlite. Kemudian pada 10 Juni lalu, pemerintah kembali menyesuaikan harga sejumlah BBM non-subsidi jenis Pertamax Series, termasuk Pertamax yang melonjak dari harga Rp12.300 per liter menjadi Rp16.650 per liter. Kenaikan harga tersebut langsung dirasakan masyarakat, salah satunya Dani, seorang pengemudi ojek online di Banda Aceh. Dia mengaku terkejut saat tiba-tiba melihat SPBU terjadi antrean panjang. Dia pun terpaksa beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Pak, udah mogok ya Pak Hondanya Pak? Ya, kebetulan minyak habis. Ini antrinya udah berapa lama Pak? Udah hampir 1 jam. 1 jam. Bagi Dani, keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax menjadi pukulan bagi biaya operasional hariannya. Selama ini ia memilih menggunakan Pertamax untuk menjaga performa sepeda motor yang menjadi sumber penghasilannya. Namun, selisih harga yang semakin jauh membuatnya tak memiliki banyak pilihan. Keluhan serupa juga disampaikan Cut Nova, warga Banda Aceh. Ia mengaku perubahan pola konsumsi masyarakat terlihat jelas di sejumlah SPBU. Menurutnya, banyak warga yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi kini beralih ke BBM subsidi untuk menekan pengeluaran rumah tangga termasuk dirinya. Akibatnya, antrean kendaraan semakin panjang dan waktu tunggu menjadi lebih lama, bahkan antrean ini terjadi hampir di seluruh SPBU di Banda Aceh. Kami udah sejam ngantri BBM, kita udah ke beberapa titik ya, dari Lampung, dari Lungbata sampai Kurung Barunajaya, itu antriannya panjang sampai dengan sekarat lagi motor udah hampir di titik-titik penghabisan, jadi kami harus rela menunggu berjam-jam di sini. Fenomena peralihan konsumsi BBM langsung direspon oleh pemerintah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Aceh menegaskan bahwa antrian yang terjadi bukan disebabkan oleh berkurangnya kuota BBM subsidi. Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh Dian Budi Dharma kepada RRI mengatakan kuota biosolar dan pertalite untuk Provinsi Aceh pada tahun 2026 ini justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurutnya lonjakan antrian lebih disebabkan meningkatnya jumlah masyarakat yang beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi akibat tingginya perbedaan harga. Jadi pemerintah dalam hal ini BPH ini tidak menambah itu kuota untuk Aceh. Tetapi kita kan sama mengetahui saat ini terjadi disparitas harga yang terlalu antara biosolar dengan Dexlight atau Pertamina Dex. Nah ini yang menjadi banyak kendaraan pribadi yang mungkin dulu menggunakan Dexlight atau Pertalite justru larinya ke biosolar. Dian menyebutkan pemerintah Aceh bahkan tengah menyiapkan usulan penambahan kuota BBM subsidi kepada pemerintah pusat guna mengantisipasi peningkatan konsumsi yang terjadi hingga akhir tahun mendatang. Sementara itu, PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan BBM subsidi di Aceh masih aman. Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patraniaga Misbah Bukhori mengatakan stok BBM subsidi di SPBU tetap tersedia dan penyalurannya berjalan sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas. Menurut Misbah, antrian yang terjadi bukan karena kelangkaan pasokan, melainkan meningkatnya jumlah kendaraan yang melakukan pengisian. Potensi shifting ini secara natural memang pastinya ada. Karena yang misal biasa menggunakan Dex atau Dexlight yang di kisaran dulu 13.000, 14.000, sekarang hampir dua kali lipat harganya. Pasti secara naluriah, secara alamiah berpikirnya mungkin kembali ke biosolar. Kenaikan harga BBM non-subsidi memang memaksa sebagian masyarakat mengubah kebiasaan. Dari memilih bahan bakar yang dianggap lebih baik untuk kendaraan, kini banyak yang harus menyesuaikan pilihan demi menekan pengeluaran. Di tengah tekanan biaya hidup yang semakin tinggi, harapan masyarakat sederhana. Pasokan BBM tetap tersedia, antrian tidak semakin panjang, dan pemerintah dapat mengambil langkah kebijakan untuk kembali menurunkan harga BBM, serta menghadirkan solusi agar beban ekonomi warga tidak semakin berat. Reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana, melaporkan. Kondisi sektor pertanian Kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara dinilai masih menjadikan petani kelompok masyarakat yang paling rentan didera kemiskinan. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian. Kondisi sektor pertanian di Kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara dinilai masih menyimpan ironi besar. Sebagai wilayah yang berada di negara agraris, para petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan justru menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan didera kemiskinan. Hal tersebut diungkapkan pengamat ekonomi dari Universitas Maliku Saleh, Unimal, Dr. Julius Dharma. Menurutnya, ada ketimpangan struktural yang membuat kesejahteraan tak kunjung berpihak pada petani di pedesaan. Dr. Julius menyebutkan bahwa secara teori petani seharusnya bisa hidup sejahtera dan mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga ke tingkat perguruan tinggi. Namun realitanya, kantong kemiskinan justru dominan berada di pedesaan yang mayoritas penduduknya adalah petani. Tapi ironisnya kita lihat bahwa tingkat kemiskinan hari ini sebenarnya adalah di pedesaan. Pedesaan itu identik dengan para petani kita. Kenapa terjadi demikian? Dikarenakan memang mungkin teorinya memang kita negara agraris, dalam praktiknya adalah banyak sekali oligarki hari ini yang menguasai Indonesia hari ini. Dikarenakan salah satunya adalah memang petani kita hari ini adalah petani tradisional. Lebih lanjut, Julius menyoroti program hilirisasi pemerintah yang belum menyentuh level bawah. Petani di Lok Sumawe dan Aceh Utara dinilai masih bertani secara tradisional. Padahal untuk mendongkrak nilai jual diperlukan lompatan teknologi. Selain masalah modal dan teknologi, stabilitas harga saat panen raya kerap mencekik petani akibat hukum supply and demand. Ketika pasokan melimpah, harga otomatis anjlok. Muhammad Sofyan melaporkan. Dari Lok Sumawe, kita menuju Melabu.
Bupati Aceh Barat Tarmizi kukuhkan tim pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak sebagai upaya memperkuat perlindungan serta edukasi terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Kita ikuti laporan Arif Rizalul. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKP Kabupaten Aceh Barat mengkukuhkan tim pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak sebagai upaya memperkuat perlindungan serta edukasi terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Kegiatan pengukuhan tersebut bertempat di Aula Baperida Kabupaten Aceh Barat yang dihadiri oleh berbagai unsur lintas sektor. Kepala DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan pengukuhan tim pendampingan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pengukuhan tim tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak. Kabupaten Aceh Barat kita lebih memperkuat sinergi kolaboritas dengan dinas terkait ataupun mitra-mitra kita selama ini yang memang sudah terjalin kerjasama dengan baik, sehingga ke depan kita lebih mementingkan lagi skala prioritas bagaimana perlindungan perempuan dan anak di Aceh Barat ini bisa sama-sama kita kerjakan ataupun kita edukasi, kita lakukan pendampingan yang lebih baik lagi sehingga perempuan dan anak itu menjadi aman, kemudian terlindungi dari kekerasan. Sementara itu, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Barat Judsari Lizwarni mengatakan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani akan didampingi secara menyeluruh hingga tuntas. Kedepannya tidak ada lagi korban yang takut lapor dan merasa tidak terlindungi. Insya Allah kita solid. Melalui pengukuhan tim pendampingan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Dari Lok Sumawe kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Bupati Gayo Lues suguhkan kerotum untuk menyambut kepulangan 74 jemaah haji dari Tanah Suci ke Tanah Air di Debarkasi Aceh, Banda Aceh. Selengkapnya disampaikan Alfis Sahrin. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menyambut kepulangan 74 jemaah haji asal daerah tersebut di Debarkasi Aceh, Banda Aceh. Bupati Gayo Lues Suhaidi menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jemaah dalam keadaan sehat setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Dalam penyambutan tersebut, pemerintah Kabupaten Gayo Lues menyuguhkan kuliner khas daerah, kerotum, sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan selamat datang kepada para jemaah. Kita ucapkan selamat Bapak Ibu Mama mengunjungi kami dengan kami sebagai kami selamat atas kembalinya dari ibadah ini dengan Sebanyak 74 jamaah haji Gayo Lues tahun 2026 tergabung dalam kelompok terbang BTJ 008 Debarkasi Banda Aceh bersama Kabupaten Biren dan Aceh Besar. Pemerintah daerah juga menyiapkan layanan kesehatan, transportasi, serta pendampingan bagi jamaah yang membutuhkan. Bupati berharap para jamaah menjadi haji yang mabrur dan dapat menjadi teladan dalam menjaga kerukunan serta semangat gotong royong di tengah masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Sambut kehadiran peserta dari 14 negara dalam pertemuan penyair Nusantara ke-14, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memperkenalkan syair Gayo berupa didong dan potensi pariwisata setempat. Selengkap laporan Fitra Jayadi. Satu malam pertandingan didong bisa tidak kurang dari 5.000 kosakata.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyambut kedatangan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen, Hafidz Muksin, bersama peserta pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14. Dalam kegiatan di Pendopo Bupati Aceh Tengah Selasa malam tersebut, disuguhkan seni budaya syair gayo, yaitu Didong Gayo, di mana Didong merupakan salah satu syair terbanyak di dunia. Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan mengatakan, acara ini menjadi momen untuk memperkenalkan syair gayo berupa Didong, serta mengharapkan kesenian tersebut dapat dijadikan warisan budaya tak benda. Selain itu, Wabub juga memperkenalkan destinasi wisata kepada para peserta dari 14 negara, serta menyebut daerah itu telah bangkit dari bencana dan siap dikunjungi para wisatawan. Memiliki sejumlah ikon-ikon wisata, Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah Bapak dan Ibu akan melihat salah satu ikon utama wisata Tanah Gayo. Kebanggaan masyarakat Tanah Gayo, masyarakat Aceh Tengah adalah ikon wisata yang luar biasa ciptaan Tuhan, yaitu Danau Laut Tawar. Sementara Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin menyebutkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengembangkan, membina, dan melindungi sastra gayo di Aceh Tengah. Dalam kesempatan itu juga diadakan Memorandum of Understanding MOU antara Kemendikdasmen dengan Pemkab Aceh Tengah tentang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa serta sastra Indonesia maupun daerah. Tentu ini bukan saat yang kebetulan, pasti sudah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 sendiri digelar sejak 22 hingga 28 Juni 2026 mendatang dengan menunjuk Provinsi Aceh sebagai tuan rumah penyelenggara. Acara akan digelar pada sejumlah lokasi termasuk di Burtelege, Kabupaten Aceh Tengah. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Masa libur sekolah berdampak pada menurunnya permintaan tempe dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Sabang. Kondisi ini membuat sejumlah pengusaha tempe mengurangi volume produksi harian. Selengkapnya disampaikan Diah Novritaria. Libur sekolah semester genap tahun ajaran 2025-2026 membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Sabang ikut libur hingga 13 Juli 2026 mendatang. Kondisi ini berdampak pada menurunnya distribusi tempe dari pengusaha lokal yang ada di Kota Sabang. Pengusaha tempe di Sabang Asraf mengatakan penurunan terjadi karena berkurangnya pengambilan dari dapur SPPG selama masa libur sekolah. Sementara itu distribusi ke pasar tradisional dan warung tetap berjalan seperti biasa. Sebelum masa libur semester genap, setiap dapur SPPG biasanya mengambil sekitar 700 hingga 800 bungkus tempe per minggu. Namun saat ini jumlah tersebut mengalami penurunan karena aktivitas dapur tidak berjalan penuh. Penurunan permintaan tersebut berdampak langsung pada produksi harian tempe di tempat usaha Asraf. Dari sebelumnya mencapai 120 kg per hari, kini hanya sekitar 60 kg. Kalau pasokan ke dapur, ya pastinya ada pengurangan karena kan sekarang lagi libur. Tapi untuk yang biasa-biasa tetap produksi, walaupun sekarang jumlahnya udah dikurangin, tapi yang di pasar-pasar tetap jalan. Itu per dapur biasanya 700 sampai 800 piece per minggu. Sekarang lumayan berkurang. Biasanya kita produksi 120 kilo per hari, sekarang cuma 60 kilo karena itu sudah nggak ada. Asraf berharap pemesanan tempe dari dapur SPPG kembali meningkat seiring dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah pada pertengahan Juli mendatang, sehingga dapat mendorong peningkatan produksi dan pendapatan usaha tempe miliknya. Diah Novritaria melaporkan. Dari 0 km Kota Sabang, kita menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.
Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Subul Salam menggelar aksi donor darah massal guna mengantisipasi kelangkaan stok medis di rumah sakit. Kita ikuti laporan Juprianto. Guna menjamin ketersediaan stok darah bagi kebutuhan medis darurat, Polres Subul Salam menginisiasi aksi donor darah massal. Aksi kemanusiaan itu dipusatkan di Aula Mapolres Subul Salam dan digelar pada hari Selasa kemarin. Kegiatan itu diintegrasikan sebagai bagian dari rangkaian peringatan menyambut Hari Bayangkara ke-80. Melalui aksi donor darah, Polri menunjukkan wujud nyata pengabdian kepada masyarakat. Langkah taktis itu juga diambil untuk mengantisipasi kekosongan stok darah di fasilitas kesehatan wilayah Subul Salam. Aksi donor darah itu juga diikuti jajaran personel Polres Subul Salam, Bayangkari, serta masyarakat umum. Dengan adanya kegiatan tersebut, Polres Subul Salam berharap stok darah di wilayah kota Subul Salam tetap aman dan siap digunakan kapan saja. Demikian, Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Suleh Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh. Pancasila